Benih Rahasia Sang Pewaris episode 137. Kenzo memeluknya erat-erat sementara bibir tipisnya mencium rambutnya karena dia merasa kasihan padanya. Jangan khawatir. Orang-orang yang baru saja datang adalah dokter spesialis jantung dan saraf terkemuka di rumah sakit kami. Begitu mendengarnya, ia melihat secercah harapan dan langsung merasa lega. Saat itu, ia menyadari betapa terhormat dan beruntungnya ia mengenal Kenzo. Tak lama kemudian, Robert datang. "Kenzo, Nona Nugraha, silakan ikut dengan saya." Kenzo mengulurkan tangan untuk memegang tangan Shira saat mereka mengikuti Robert. Di ruang konferensi rumah sakit, 3 orang ahli dan 2 orang dokter yang sebelumnya telah menyelamatkan ayah Shira hadir. Dari tatapan mereka, terlihat bahwa mereka sedang menatap ketiga orang ahli itu dengan penuh hormat. Setelah itu, salah satu dokter memberikan penjelasan rinci tentang kondisi Adam. "Nona Nugraha, kami telah membaca analisis ayah Anda. Sangat disayangkan bahwa ia terlambat dirawat di rumah sakit. Jika ia bisa datang 10 menit lebih awal, situasinya akan sangat berbeda." "Apakah ayahku bisa bangun?" tanya Shira gugup. Dilihat dari kondisinya saat ini, kecil kemungkinan dia akan bangun, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Tidak ada yang mutlak, tetapi gagal jantung ayah Anda telah menyebabkan berbagai komplikasi, terutama otaknya yang paling terpengaruh. Oleh karena itu, kemungkinan dia berada dalam kondisi vegetatif sangat tinggi. Air mata yang Shira tahan tiba-tiba mengalir deras di pipinya. Saat ia mendengar pernyataan mereka dengan mata tertutup, ia merasakan sakit dan putus asa yang luar biasa. Kenzo memegang tangannya dan berkata dengan suara berat, "Tolong pikirkan cara lain untuk menyelamatkannya. Ada caranya, tetapi belum bisa dilaksanakan sekarang. Perlu waktu pengamatan. Kita tidak bisa menjalani perawatan otak sebelum data pemeriksaan mencapai kondisi ideal." "Berapa lama waktu yang kalian butuhkan?" "Sekitar 3 bulan. Selama periode ini, kami akan melakukan segala daya upaya untuk mempertahankan perawatan ayah Anda selama ia koma. Silakan berikan dia resep obat apapun yang dibutuhkannya." "Uang bukan masalah," kata Kenzo. "Kami akan melakukannya, Tuan Muda Kenzo. Kami menjamin akan memberikan perawatan terbaik yang tersedia untuk Ten Nugraha," jawab mereka. Dengan pertanyaan yang terus terngiang di benaknya, Shira mengambil kesempatan itu untuk bertanya, "Apakah keadaan yang dialami ayahku ada hubungannya dengan asupan alkoholnya, khususnya 2 gelas anggur?" "Nona Nugraha, jika dia hanya minum 2 gelas anggur, itu tidak akan menyebabkan gagal jantung. Kami menduga ayah Anda telah menelan obat itu secara tidak sengaja. Ya. Kami menemukan sepotong kecil pil sisa di mulut ayahmu dan itu adalah obat beracun untuk sistem kardiovaskular. Alih-alih memperkuat jantung, obat itu memiliki efek sebaliknya. Mengenai khasiatnya yang sebenarnya, butuh waktu 2 hari bagi kami untuk memverifikasinya." "Apa? Ayahku salah minum pil?" Shira terkejut mendengarnya. "Mengapa ayahnya salah minum pil?" "Mungkin Anda harus bertanya kepada seseorang yang tinggal bersama ayah Anda tentang situasi dan jenis obat yang biasanya ia konsumsi." "Baiklah. Aku akan menyelidikinya sampai tuntas sambil mengumpulkan beberapa sampel obat-obatan ayahku untuk diperiksa." "Itu akan sangat bagus. Kenzo, cuaca malam ini dingin. Kami sudah memesan kamar di hotel yang berseberangan dengan rumah sakit. Bawalah Nona Nugraja untuk beristirahat."
Tenang saja, kami di sini untuk menjaga Tuan Nugraha, usul Robert. Kenzo mengangguk setuju dan menatap Shira. Robert dan yang lainnya akan berjaga di sini. Mereka akan segera memberitahu kita jika terjadi sesuatu. Shira tahu bahwa merawat ayahnya akan menjadi perjuangan panjang yang akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 hari. Ia harus menjaga kekuatan fisik dan tubuhnya agar dapat merawat ayahnya. Ketika mereka keluar dari rumah sakit dan memasuki mobil, dia memikirkan satu hal, mengapa ada kemungkinan obat beracun berada dalam jangkauan ayahku, apalagi jika tidak sengaja menelannya. Kenz, aku ingin pulang dan memeriksa jenis obat yang diminum ayahku. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Shira mengangguk. Di sisi lain, Rahel dan Livy sedang berada di ruang tunggu ketika Gilang dengan cepat masuk dan memberitahu mereka, "Aku mendengar dari dokter sebelumnya bahwa Kenzo pergi bersama Shira." Kemana mereka pergi? Tidak yakin, tapi aku akan mengantar kalian pulang. Mari kita kembali lagi besok pagi, tawarnya. Livy yang kelelahan kemudian mendesak ibunya untuk pergi. Mama, ayo pergi. Aku ingin tidur. Dengan itu, ibu dan anak itu memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, Gilang bertanya kepada Rahel apakah pil-pil itu tertinggal di rumah. Rahel kemudian menjawab, "Aku hanya membeli 2 botol. 1 ada di tanganku sekarang dan 1 lagi ada di tempatmu. Aku tidak meninggalkan 1 pun di rumah. Cepat dan singkirkan itu. Kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukannya," sarannya. Karena itu, Rahel menyuruhnya untuk berhenti di pinggir jalan. Dia melemparkan pil-pil itu ke sungai terdekat dan kembali ke mobil dan meyakinkan, "Jangan khawatir, Shira tidak akan pernah tahu obat apa yang kita berikan kepada ayahnya." Livy, kaki tangan lainnya, juga menghela napas lega. Shira pasti tidak akan mencurigai kita. Mobil Kenzo diparkir di luar gerbang Nugraha Residence. Setelah memasukkan kode akses di pintu, Shira mendapati lampu masih menyala. Ia juga melihat sopir, Yo, sedang tidur di sofa. Ketika Yo mendengar suara di pintu, ia langsung terbangun. "Nona Nugraha, Anda sudah kembali. Bagaimana dengan Presiden Nugraha? Mengapa Anda di sini, Tuan Yo?" Ketika Nyonya pergi tadi, dia meminta saya untuk tinggal dan menjaga rumah, jadi saya tidak jadi pergi. Bagaimana kabar Presiden Nugraha? Tatapan Shira berubah serius saat dia bertanya, "Tuan Yo, ceritakan padaku tentang situasi tadi malam ketika Anda melihat ayahku pingsan." "Saya mengantar Presiden Nugraha pulang dan pergi, tetapi tiba-tiba saya teringat bahwa Nyonya Tua Wiharja memberikan banyak hadiah di mobil, jadi saya berbalik. Ketika saya masuk sambil membawa hadiah, saya sudah melihat Presiden Nugraha tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Bagaimana dengan ibu tiriku dan saudara tiriku? Mereka semua menangis ketakutan dan saya ingin membawa Presiden Nugraha ke rumah sakit, tetapi Gilang datang, jadi mereka mengambil mobilnya dan pergi." "Sudah berapa lama waktu berlalu antara saat kamu menyaksikannya dan saat kau meneleponku?" Shira bertanya dengan tenang. "Sekitar 15 hingga 16 menit. Untuk menyelidiki lebih lanjut, ia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa log panggilan. Ketika ia menghitung waktu yang dibutuhkannya untuk menerima panggilan, waktu yang dibutuhkan Yo untuk memproses situasi, dan waktu yang dibutuhkan ayahnya untuk dibawa ke rumah sakit, jumlahnya lebih dari 40 menit.
Dia memeriksa peta dan menemukan bahwa waktu tempuh dari rumah ke rumah sakit umum sekitar 23 menit. Gilang mengatakan bahwa dia mengambil jalan yang salah. Tetapi apakah benar-benar butuh lebih dari 20 menit untuk memutar jalan? Mengapa dia tidak membawa ayah ke rumah sakit rakyat yang hanya berjarak 10 menit dari rumah? Mengapa dia membawa ayah ke rumah sakit lain setelah memutar jalan selama 40 menit? Hati Shira dipenuhi keraguan. Ia tidak ingin terlalu memikirkan motif dan pikiran Rahel, tetapi waktu yang tidak masuk akal yang mereka habiskan di jalan adalah faktor yang membuat Adam kehilangan momen emas itu. Tuan Yo, apakah kamu tahu obat apa yang biasa diminum ayahku? Saya hanya tahu satu hal. Dia biasanya minum pil untuk meredakan ketidaknyamanan jantungnya. Setelah terakhir kali dia pingsan, Presiden Nugraha meminumnya setiap hari, katanya untuk melindungi jantungnya. Setelah mendengarkan pernyataan Yo, dia bangkit berdiri dan mencari obat di lemari. Dia tidak bisa menemukan apa-apa. Tidak ada juga saat dia pergi ke kamar tidur utama di lantai 2. Di lemari, dia menemukan sebotol obat jantung yang sering diminum ayahnya. Selain itu, tidak ada obat lain yang ditemukan. Dia mengambil beberapa pil lagi dari beberapa botol obat di lemari. Dia ingin memastikan apakah pil yang tertinggal di mulut ayahnya berasal dari pil yang ada di rumah. Ketika semua pil sudah terkumpul, Shira meminta Yo untuk menggantikannya. Tuan Yo, saya mengambil beberapa pil dari rumah, tetapi tolong rahasiakan dari ibu tiriku, ya. Yo tak kuasa menahan rasa sesak di dadanya. Ia selalu setia pada Adam, jadi wajar saja ia mengangguk setuju. Baiklah, saya tak akan memberitahu mereka. Tepat saat Shira dan Kenzo hendak keluar, mereka melihat Rahel dan Livy bergegas masuk melalui pintu. Dilihat dari mobil mewah yang terparkir di luar, mereka pasti mengira itu milik Kenzo dan panik. Mereka sama sekali tidak menduga Shira akan kembali. Shira, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu malah berlarian ke sana kemari? Bukannya mengurus ayahmu di rumah sakit? Rahel langsung menanyai Shira karena rasa bersalahnya. Namun, Shira menjawab dengan dingin. Apa salahnya aku kembali? Bagaimanapun juga, ini adalah rumahku. Rahel tersedak mendengar jawabannya, lalu melihat Shira dan Kenzo berjalan menuju gerbang. Setelah pasangan itu pergi, dia langsung masuk ke aula dan melihat Yo yang hendak pergi. Dia buru-buru bertanya, Yo, apa yang Shira lakukan saat dia pulang tadi? Saya tidak begitu yakin. Saya keluar untuk merokok tadi, Nyonya. Kalau tidak ada yang lain, saya juga akan pergi. Yo segera melindungi Shira. Dia pasti sedang berbuat jahat jika dia pulang diam-diam. Livy menggertakkan giginya. Begitu Shira duduk di mobil Kenzo, ia memejamkan mata dan menenangkan diri selama beberapa detik sebelum berkata, aku merasa ini bukan sepenuhnya kecelakaan. Ketika Rahel dan Gilang membawanya ke rumah sakit, mereka membutuhkan waktu yang terlalu lama. Keterlambatan itulah yang menyebabkan ayah kehilangan momen emas. Apakah kamu mencurigai ibu tirimu? Ayahku memperlakukannya dengan baik. Aku sangat berharap dia tidak ada hubungannya dengan insiden ini. Tetapi jika aku benar-benar tahu bahwa dia merencanakan sesuatu, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Shira menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya saat kesedihan dan kebencian membuncah di dadanya. Tenang saja. Kalau itu dia pasti akan meninggalkan jejak. Kenzo menghiburnya sekali lagi.
Dia tidak hanya merasa Rachel mencurigakan, dia juga menganggap Livy dan Gilang bermasalah. Ketika Kenzo membawa Shira kembali ke hotel, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi sebelum ia menyadarinya. Kembali di Nugraha Residence, Rachel sedang duduk di sofa sementara kepanikan menguasainya. Ia memikirkan apa yang telah ia lakukan saat itu dan tiba-tiba ia merasa takut. Baiklah, apa yang sudah terjadi ya sudahlah, sekarang giliranku untuk bertindak lebih besar atau hancur saja. Kalau tidak, keadaan akan menjadi lebih sulit. Tapi, apa yang Shira lakukan di sini? Apakah dia curiga? Kupikir penampilan Livy dan aku cukup meyakinkan. Bahkan di depan Yu. Tidak mungkin mereka bisa mengetahuinya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, Rachel berkata pada dirinya sendiri. Sementara itu, Gilang tiba di apartemen kecil Nindya dan mendapati Nindya sedang menunggunya. Setelah pertengkaran yang sengit, Nindya mulai bertanya tentang Adam. Gilang hanya mengatakan bahwa Adam tiba-tiba pingsan dan dikirim ke rumah sakit untuk menjalani prosedur darurat untuk menyelamatkan nyawanya. Mendengar tentang situasi Adam, Nindya mengangguk. Dia tidak marah ketika dia merasakan betapa waspada dan tertutupnya Gilang terhadapnya, mengingat tujuan yang ingin dicapainya adalah agar Shira dan Kenzo membatalkan pertunangan mereka. Karena Adam masih koma, Nindya ragu Shira akan meneruskan pertunangannya. Hal itu tidak tepat mengingat situasi yang suram saat ini, dan lagi pula, keceriaan baru dari pernikahannya yang akan datang pasti sudah memudar sekarang. Sementara itu, di hotel, Shira tidak bisa tidur. Dia berdiri di depan jendela setinggi 10 lantai dan menatap ke rumah sakit di seberang jalan. Kekhawatiran tampak jelas di matanya, dan setiap hari yang dilaluinya. Tetap tidak sadarkan diri, dia menjadi semakin cemas. Kenzo mendesah pelan dan memeluknya dari belakang. "Mari kita istirahat, ya." Ia bersandar pada pelukan Kenzo. Saat ini, pelukan Kenzo adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap tenang saat semua hal lain dalam hidupnya terombang-ambing di udara. Pemikiran datang dengan perasaan tenang yang tiba-tiba menyelimutinya. Ia yakin Adam akan segera bangun. Entah bagaimana ia tertidur saat Kenzo memeluknya sepanjang malam, tetapi itu bukanlah tidur yang nyenyak. Kenzo, di sisi lain, hampir tidak tidur sekejap pun, karena ia terbangun begitu merasakan gerakan sekecil apapun darinya. Shira terbangun keesokan paginya dan mendengar Kenzo berbicara di telepon dengan Robert, yang menelepon untuk memberitahu dia bahwa kondisi Adam tidak banyak berubah sejak tadi malam, meskipun ada beberapa tes yang telah dijadwalkan rumah sakit untuknya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.